kadang-kadang nafsu juga dia menjelma, membuat satu keinginan yang kelihatannya itu adalah kebaikan. Nah, ini yang susah. Fal qalbu syajaratun tusqa bima'it ta'ah. Yang namanya hati itu seperti pohon, yang mana pohon ini harus selalu disiram dengan air ketaatan. Jihad itu adalah suatu kenikmatan. Allah itu akan menilai kita bukan ketika kita berhasil, tetapi Allah itu akan menilai kita ketika kita mau berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Tasawuf TV, alhamdulillah malam kali ini tanggal 17 November tahun 2023 kita bertemu dalam konteks mencari jalan pulang di Kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yang insya Allah kajian ini dijelaskan langsung oleh Al-Ustadz Ang Ahmed. Tidak lupa salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kajian ini, sahabat Tasawuf TV bisa bertanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung tentang kajian yang akan dibahas pada malam ini. Baik, supaya mempersingkat acara, mari kita mulai kajian malam ini. Pada Al-Ustadz Ang Ahmed, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Tasawuf TV yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka acara kajian kitab Tajul Arus karangan dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ini sebenarnya kitab Tajul Arus ini bisa dibilang memang karangan Syekh Ibnu Athaillah itu seperti sastra ya. Jadi kalau secara kalimat mungkin agak belibet, tapi secara arti insya Allah bisa kita pahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan mujahadatun nafs ya, yaitu memerangi hawa nafsu. Di kitab ini kalau dibuka di halaman 20. Mujahadatun nafs. Udah ketemu semua? Kemarin kita membahas tentang taubat ya. Jadi sekarang taubat itu udah beres pembahasannya. Sekarang melangkah ke pembahasan yang kedua. Mujahadatun nafs yaitu bagaimana caranya untuk memerangi hawa nafsu. Aturidu an tujahida nafsaka wa anta tuqawwiyaha bisyahawat hatta tughallibaka. Aturidu an tujahida nafsaka. Apakah kita benar-benar pengen memerangi nafsu kita? Ini pertanyaan. Wa anta tuqawwiyaha bisyahawat. Sementara kita selalu memperkuat nafsu itu sendiri dengan syahwat. Hatta tughallibaka, sehingga nafsu itu mengalahkan kita. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ini kalimat sastra yang menyindir. Makanya di situ bukan tanda tanya tapi tanda seru. Bener nggak sih kita pengen melawan hawa nafsu yang selama ini nafsu itu selalu kita manja, selalu kita pupuk, diberikan kekuatan dengan mengikuti syahwat. Bahkan sampai tanpa kita sadari kita itu sudah dikalahkan oleh nafsu. Ibaratnya nih, ini nafsu gede segini. Terus ini kita, jadi semakin nafsu itu diberikan makanan, dipupuk, dimanja, nafsu itu semakin gede, sementara diri kita semakin kecil. Nah, bagaimana cara melawannya? Ini kiat-kiatnya nanti ibaratnya kalau kitab ini nih, kita kayak digebugin gitu. Digebugin. Soalnya susah. Kita ngakunya setiap hari melawan nafsu. Padahal setiap hari kita justru memanjakan nafsu. Pengen ini diturutin,
pengen itu diturutin. Apapun yang menjadi keinginan itu bisa jadi timbul dari nafsu. Nah, keinginan-keinginan hawa yang menjadi prajurit dari nafsu ini bukan hanya keinginan yang sifatnya maksiat, bukan hanya keinginan yang sifatnya kejelekan. Tapi kadang-kadang nafsu juga dia menjelma, ya, membuat satu keinginan yang kelihatannya itu adalah kebaikan. Nah, ini yang susah. Kalau kita melawan keinginan nafsu yang sifatnya adalah kejahatan, keburukan, kejelekan, kita mudah untuk mengantisipasinya. Mudah, agak mudah gitu. Contohnya misalkan nyolong. Kita kan gampang memilih ya, apakah kita akan melakukannya atau tidak. Jadi artinya kita punya filter di dalamnya. Karena sesuatu itu jelas dan kelihatan ya, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika nafsu itu mengajak kita kepada hal-hal yang baik, yang mana justru keinginan ini adalah keinginan yang didorong oleh nafsu, itu yang susah. Susah. Contoh misalkan, kita mau bikin masjid, padahal di situ udah ada masjid. Keinginan untuk membuat masjid adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, bukan kejahatan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita disuruh membuat masjid? Kita punya keinginan untuk membuat masjid, padahal di situ udah ada. Oh, ternyata karena kita dipecat dari DKM masjid. Jadi dalam pikirannya, saya juga bisa bikin masjid sendiri. Nah, inilah dorongan yang dibuat oleh hawa nafsu, yang kadang-kadang kita sulit untuk membedakannya. Apakah ini adalah dari Allah atau dari nafsu? Itu. Ala faqad jahalta fal qalbu syajaratun tusqa bima'i ta'ah. Ingat-ingat bahwa itu adalah suatu kebodohan katanya. Tadi kita pengen memerangi hawa nafsu, tapi ternyata setiap hari kita justru memberikan makanan, memanjakan nafsu. Itu adalah suatu yang bodoh. Fal qalbu syajaratun tusqa bima'i ta'ah. Yang namanya hati itu seperti pohon. Tusqa bima'i ta'ah. Yang mana pohon ini harus selalu disiram dengan air ketaatan. Wa samratuha muwajiduha. Nanti kalau setiap hari disiram dengan ketaatan, maka kolbun yang seperti sajaroh ini atau diibaratkan sajaroh ini, nanti sajaroh kolbun itu akan menghasilkan, ya, akan berbuah. Apa buahnya? Kebaikan-kebaikan. Di sini dijelaskan di dalamnya ma yahsululaha min wujdani asari ta'ah. Di antara buah dari ketaatan itu adalah min nurin, akan ada cahaya. Wa waridatin, akan banyak kita diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya. Taridu alal qalb wa kasfin mabashiratin, bahkan kita terbuka, gampang terbuka. Wa basiratin, dan kita akan punya penglihatan yang sangat tajam atau mata basirah. Fal ainu samratuha al-i'tibar. Nah, di antaranya ketika hati itu selalu disirami dengan ketaatan, maka berefek juga ke mata kita. Mata ini yang kita punya, yang diberikan oleh Allah, setiap melihat sesuatu itu akan memberikan i'tibar, memberikan pemahaman, memberikan pelajaran. Oh, ternyata misalkan ketika kita melihat daun itu jatuh, oh, berarti memang sudah pada waktunya. Bagaimana prosesnya daun itu jatuh? Oh, terjadi perenggangan antara dahan dengan daun itu. Jadi, apapun yang kita lihat nanti akan memberikan informasi, memberikan pelajaran yang bermanfaat untuk kita. Wal udhunu samratuha al-istima'u lil Qur'an. Juga telinga kita akan diberikan efek dari ketaatan yang kita lakukan itu. Apa? Kita senang mendengarkan Al-Quran. Jadi, kalau kita setiap hari belajar taat kepada Tuhan, kepada Allah, kita akan diberikan kemudahan untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya, pokoknya dimudahkan.
Wal lisanu thamratuhu adzikr, dan juga lisan kita akan diberikan efek dari ketaatan itu, yaitu lisan kita akan mudah untuk berzikir. Wal yadani war rijlani thamratuha as-sa'yu fil khairat. Begitupun dengan kedua tangan kita, kedua kaki kita, nanti akan mudah untuk berjalan ke jalan kebaikan. Tangan dan kaki kita ini akan mudah untuk diajak melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sulit dan enggan melakukan kebaikan, tanyakan pada diri kita. Apakah selama ini kita sudah melakukan taat kepada Allah? Taat itu artinya sam'an wa ta'atan. Kalau bahasa militernya siap. Gak ada kata lain selain siap. Ditanya siapa namanya? Jawabnya siap dulu. Pernah dengar gak? Namanya siapa? Siap, nama saya Muhammad Farhan. Dari mana? Siap, dari Bandung. Itu sebenarnya kalimat yang diucapkan oleh anggota militer itu belajar dari ketaatan kepada Tuhan. Sama pemimpinannya aja selalu bilang siap, harusnya kan kepada Tuhan kita harus lebih siap kan? Taat itu artinya apapun yang diperintahkan, apapun yang diberikan itu selalu siap. Baik itu yang enak ataupun yang tidak enak. Ditugaskan misalkan ke Papua perang, siap nggak? Ya harus siap, meskipun resikonya nyawa. Ditugaskan untuk membantu kirim bantuan ke Palestina, siap nggak? Ya harus siap, meskipun resikonya adalah mati sama. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan perintah dari Allah, apapun bentuknya, maka kita harus selalu siap. Sam'an wa ta'atan. Siap. Jadi kalau sebenarnya bahasa Indonesia itu lebih simpel ya. Sam'an wa ta'atan, udah bilang siap gitu aja. Dikasih rezeki hari ini 1.000, siap. 10.000, siap. 1 juta, siap. Nggak dikasih, harus siap. Ini ketaatan yang seperti ini maksudnya. Bukan berarti ketaatan itu harus ketika diperintah aja. Tapi ketika kita diberikan rezeki juga kita harus selalu siap. Mana tadi? Faida ajzaba faksir minal azkar. Nah, ketika kita tidak seperti tadi, kita enggan untuk melakukan kebaikan, enggan untuk mendengarkan ayat Al-Quran, ya, pokoknya susah untuk melakukan kebaikan, maka kita harus memperbanyak zikir. Wala takun kal alil yaqul, jangan seperti orang yang sakit, orang sakit pemalas. Yaqul, yang dia mengatakan la atadawa hatta ajidu syifa. Kata dia, saya nggak bakalan berobat nggak bakalan mau berobat kalau belum ada obatnya mah, kalau belum ketemu obatnya. Saya nggak mau berusaha, nggak mau ke dokter kalau belum ada obat yang manjurnya. Tanya gitu. Faqila lahu, sehingga dikatakan kepada orang yang sakit pemalas itu, la tajidis syifa'a hatta tatadawa. Jangan mengharapkan kesembuhan kalau kamu nggak mau berobat. Jangan ngayal pengen sembuh kalau nggak mau harus usaha dulu. Fal jihadu laisa ma'hu halawatun. Kalau sudah seperti ini, orang yang sakit tapi nggak mau berobat, nunggu keajaiban, maka dia tidak akan bisa merasakan manisnya berjuang, manisnya berjihad. Wa ma ma'ahu illa ru'usul usnah, dan yang dia rasakan hanyalah sedikit dari kenikmatan. Jadi artinya di dalam jihad itu sendiri adalah kenikmatan. Jihad itu adalah suatu kenikmatan. Allah itu akan menilai kita bukan ketika kita berhasil, tetapi Allah itu akan menilai kita ketika kita mau berjuang. Jadi kalau Allah menyuruh kita jihad, menyuruh kita, artinya jihad itu bukan jihad perang ya. Jihad ini jihad nafsu lah, atau berusaha. Ketika kita mau melakukan itu, perintah dari Allah, kita lakukan, baik itu berhasil atau tidak berhasil, tetap akan diberikan nilai positif oleh Allah, oleh Tuhan kita. Oh, berarti kamu melakukan perintah. Lalu, apakah lebih baik orang yang berhasil atau orang yang tidak berhasil? Sebenarnya kedua-duanya sama. Kedua-duanya
sama. Tapi kalau secara kasat mata memang yang berhasil itu lebih hebat. Tetapi sebenarnya kedua-duanya sama. Yang berhasil karena dia diberikan keberhasilan oleh Allah. Ketika dia tidak berhasil, sama dia tidak diberikan keberhasilan oleh, dan kedua-duanya adalah menjadi pelajaran. Kedua-duanya menjadi pelajaran. Nah, ini kita yang kadang-kadang salah memahami, salah melihat. Wah, berarti kalau orang usaha terus sukses, berhasil jadi orang kaya, dia hebat. Bukan begitu. Yang hebat adalah orang yang mau melakukan usaha, orang yang mau melakukan jihad. Ada satu contoh. Ini mah hipotesa ya, perumpamaan. Contoh nih. Tapi sebenarnya nggak ada di dunia ini orang seperti ini. Orang ini bercocok tanam, jadi petani. Kemudian dia gagal. Kemudian dia tidak menyerah, berusaha lagi, cocok tanam lagi, nanam padi lagi, gagal lagi. Ya. Terus bangkit lagi, nanam lagi, jual motor, gagal lagi. Nanam lagi, jual sawah, gagal lagi. Sampai akhir hayatnya dia gagal terus. Ini mah hipotesa ya. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini, insya Allah orang itu adalah orang yang berhasil di mata Allah. Artinya dia sampai mati menjalankan tugasnya. Ya kalau kenyataannya Allah gak ngasih keberhasilan, terus kita mau apa? Itu kan bukan urusan kita. Ini mah hipotesa. Adapun di dalam kenyataannya tidak ada. Setiap usaha kita pasti akan memberikan hasil. Allah juga maha melihat. Seberapa kuat kita melakukan usaha, di situ Allah akan memberikan kemudahan. Justru setiap usaha yang kita lakukan itu akan membuka satu kunci dari 100 kunci yang lain. Semakin banyak kita berusaha, ibaratnya kita seperti menaiki tangga. Satu tangga terlewati, berarti masih sisa, misalkan 90 tangga lagi. Dinaiki lagi, sisa berapa? 89 dan seterusnya. Ya karena kenapa kita ini kan dikasih otak, kita dikasih pemikiran, pasti setiap apa yang kita lakukan, lalu kita gagal, di situ ada pelajaran. Itu logikanya. Tapi kalau seandainya iya ada orang yang sampai dari nol, terus usaha bangkrut, terus sampai mati dia menjadi orang yang bangkrut, ini di mata Allah adalah orang yang sangat berhasil. Dia selalu melakukan perintah yang diberikan oleh Allah. Sam'an wa ta'atan. Nah, Allah itu senang sama orang yang kayak gini. Justru kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu kemudian berhasil, lalu kita menyatakan bahwa itu adalah hasil dari jeripayah kita, hasil dari usaha kita, hasil dari kerja keras kita. Karena saya pinter, karena saya hebat, justru di situ letaknya Allah membenci kita. Bukankah tadi sudah dijelaskan bahwa keberhasilan kita itu sebenarnya diberikan keberhasilan oleh Allah. Kalau kita menyatakan ketika kita berhasil, ini adalah hasil kerja keras saya, di situ kita mulai terpleset, di situ kita mulai menduakan Allah. Itu. Jadi dikatakan, fal jihadu laisa ma'al halawah. Nah, orang yang nggak mau berusaha itu, orang yang nanti tidak akan merasakan manisnya perjuangan. Dan hanya sedikit yang dia rasakan dari kenikmatan. Fajahid nafsaka, maka kita harus memerangi nafsu kita. Memerangi nafsu itu adalah suatu kenikmatan. Perjuangan itu adalah suatu ini yang harus bikin mindset kita ya. Cara berpikir kita gimana caranya bahwa perjuangan itu adalah suatu kenikmatan. Proses itu harus dinikmati. Jangan hasilnya yang dinikmati. Prosesnya itu adalah kenikmatan. Nah, tapi yang namanya proses itu ada up and down, naik turun. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Justru di situ kenikmatan itu ketika bervariasi rasanya itu. Ya kalau sudah manis mah nanti lama-lama jadi diabetes. Ya begitu. Fajahid nafsaka, maka kita harus memerangi nafsu kita. Fahadha huwal jihadul akbar. Nah, memerangi nafsu ini adalah jihadul akbar. Jadi kalau jihad melawan musuh yang kelihatan mata, itu masih jihad yang sukro. Justru memerangi nafsu kita ini adalah jihad yang sesungguhnya.
Kenapa? Karena musuh yang kita hadapi itu tidak kelihatan dan menyatu dengan diri kita. Fa'lam anna syakla la'idalaha. Nah, orang yang seperti ini, yang gak mau berjihad, yang gak mau berusaha, yang gak mau memerangi nafsunya, dia bisa dikatakan gak punya hari lebaran. Balil aid liman qahara nafsahu. Justru hari lebaran, hari raya itu akan dimiliki oleh orang yang memaksa nafsunya. La aida illa liman jama'a syamlahu. Tidak ada hari raya, tidak ada hari lebaran kecuali untuk orang-orang yang mempersiapkan bekalnya. Oke, sedikit lagi ya. Kita lanjutkan. Jaza ba'duhum ala dairi rohib. Sebagian orang-orang berziarah ke rumahnya rohib. Faqala lahu, kemudian ditanya rohib ini, ya rohib, mata idah haula'i. Orang-orang yang seperti itu tuh kapan punya hari lebaran? Terus dijawab oleh rohib, qala yaumun yughfaru lahum. Hari raya mereka adalah ketika Allah memberikan ampunan kepada mereka. Artinya apa? Artinya nggak punya hari raya. Kalau Allah nggak mengampuni kita. Nih, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa ketika kita tidak melawan nafsu, ketika kita tidak berjuang, ketika kita tidak berjihad melawan keinginan-keinginan kita, itu bisa jadi adalah kita membangkang kepada perintah. Jadi kita ini selama ini kadang-kadang hanya mikirnya larangan Allah itu, perintah Allah itu yang sudah kita pahami, yang sudah kita dengar selama ini. Ini juga melawan nafsu, ini adalah perintah Allah. Bahkan ancamannya kalau kita nggak mau melawan keinginan nafsu, bisa jadi kita nggak diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan buka diskusi. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.